sebaiknya segera mengambil pilihan hidup yang lain daripada menghabiskan umur hanya untuk piye. Karepku nek dadi guru terus engko iso untuk sertifikasi, nek untuk sertifikasi terus arep apa? Gitu. Oh, yang dimaksud untuk tunjangan profesi gitu. Nek mung sertifikasi, mung untuk sertifikat. Mung jenenge wae sertifikasi. Tapi itulah bahasa salah kaprah yang kita punya itu. Entahlah jadi guru kok ya guru madrasah. Bukan guru yang lain. Karena ada ono guru lagu bareng yo. Nenggon guru wilangan yo ono. Kuwi ora nganggo TPG kuwi gitu. Meskipun yang ngajar guru lagu dan guru wilangan dapat TPG. Guru madrasah yang kita tahu bersama madrasah ini kita mengklaim, apa kita menceritakan, apa kita mengklaim bahwa di lembaga pendidikan inilah anak-anak bangsa, generasi penerus itu kita didik keilmuannya dan moralitasnya, intelektual dan iman takwanya. Coba itu kita mengklaim. Ini kita didik. Jadi kalau Undang-Undang Sisdiknas itu di pasal 5 ada tujuan pendidikan nasional, maka dari situ kita bisa bikin kasta guru. Kalau boleh ada kasta. Apa tujuan pendidikan nasional? Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, koma. Berbudi pekerti luhur, koma, sehat, koma, cerdas, koma, berilmu, terampil, mandiri, dan menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab. Itu tujuan ada sekolah, ada madrasah, ada institut, ada akademi, ada universitas, dan sebagainya. Itu tujuannya itu. Dilihat dari susunan katanya kita pasti tahu. Tujuan utamanya itu yo nek iso wabeh tercapai tapi paling enggak satu-satu tercapai. Jadi sistem pendidikan nasional kita itu entah itu di MTS, di SMP, di SMK, di SMA, dan sebagainya itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Itu nek ora guru madrasah, guru ndi? Guru agama, guru madrasah, kasta tertinggi. Tujuannya sampai nolak jadi dokter. Malah kalau Pak Ali ini kebablasan, beliau dokter juga, tapi nganggo handes. Jadi, iya ada dokter, handes, sak ndure dokter gitu. Karena ada yang mengira profesi paling hebat itu dokter. Sehingga anaknya guru madrasah pun itu didorong-dorong untuk jadi dokter. Bisa jadi di satu sisi kita melihat dokter itu profesi yang megah begitu ya. Tapi jenengan tahu nggak penderitaannya dokter? Dokter itu Pak, nek nggak kuat mentalnya, nelongso hidupnya. Makan hati, ngenes. Lah gimana? Dia mau makan, kelingan korenge pasien. Dia mau tidur, kelingan mayat yang melolok begitu. Enggak kelingan itu dia lihat kasurnya, karena dulu dia alumni madrasah. Dia mikir-mikir, ini kasur ini saya dapat dari mana? Dari duitnya orang sakit. Kok saya jadi orang tega banget ya? Makan enak, tidur enak, di atas sakit dan penderitaan orang. Coba, nek mentalnya nggak kuat, ngenes jadi dokter itu. Untung kita dokter Andes. Dokter Anda bareng ya ono. Untung jadi guru kita ini. Alhamdulillah.
Ning yo penak dadi polisi, ae padha wae polisi opo. Polisi lalu lintas, polisi lalu lintas terarek ngopo. Dolanan sempritan, ya padha wae. Dengan itu tidak tiap hari ketemu orang kecelakaan di jalan. Begitu ketemu sekali, 3 hari, 4 hari, tom-tomen lihat. Tahu tom-tomen orang Demak tahu ya? Terbayang-bayang. Bendino, teman kita yang polisi lalu lintas itu. Kayak kantornya disiplinnya kayak ngono, mending kan yang MTS, yang madrasah. Kalau mau telat kan mau dirasani. Loh, kepala madrasah itu ya enggak ora wani, ora tegel gitu ya. Negur pegawai guru yang telat itu ada. Enggak di Jawa Tengah, Jawa pinggir gitu. Sehingga kemudian dia mau ngerasan-rasan, cah kuwi mau teko jam piro? Telat nih, apa alasannya gitu. Hanya gitu aja. Coba nih jadi polisi, jadi tentara. Nek telat dia apa nih? Belum juga ditanya, dikaplok dulu gitu. Konpus up dulu gitu. Tapi ya madrasah nggak usah niru gitu Pak. Kanwil aja nggak akan niru kok gitu. Manajemennya pasti beda-beda. Kalau manajemen Kodam itu saya pakai di Kanwil ya rusak lah Kanwil gitu. Tapi kalau manajemen Kanwil dipakai Kodam ya bubar tentara kita gitu. Wong Kanwil itu nganyel kayak ngono kayak. Ya termasuk Kanwil barang itu. Oke. Alhamdulillah. Delalah madrasah kok yo madrasah di Demak. Yang apa jenis disebut mewah, kita pakai istilah dakwah saja ya, cedak sawah ya sepodo. Jadi di madrasah dakwah, madrasah ya. Coba kalau jenengan jadi guru MTS di Afghanistan, ada Pak. Jadi guru MTS di mana sekarang? Turki. Jadi MTS di Irak. Itu. Kok Pak? Jangankan kok arep ngurus sertifikasi, arep mulangnya angel gitu. Goro-goro negara ini rahmat. Alhamdulillah kita ada di Indonesia. Kayak Indonesia ini kurang apa Jal Indonesia ini? Menurut jenengan Indonesia itu kurang apa? Kurang syukur ya kira-kira bener gitu. Wong apa-apa ono kok gitu. Di Indonesia ini apa-apa ada. Jadi kalau kemudian kita banyak berkeluh kesah ini menggerutu ini sik. Mungkin Anda itu nggak kekurangan apa-apa. Mungkin hanya kurang satu, kurang syukur. Ada Pak Syukur ya. Itu. Tanah Indonesia ini material surga. Dulu Tuhan bikin surga, materialnya nyiprat. Waktu ngedak surga itu materialnya itu nyiprat, jatuh ke bumi. Jadinya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kepulauan Indonesia Timur. Pasti ini bukan kata Kak Kanwil. Saya dapatnya dari Gus Plus. Gus Plus pun dapat dari orang. Orang bilang. Tanah kita, tanah surga, coba aja. Tapi memang senyatanya begitu. Mana ada tanah yang lebih kaya, lebih subur dibanding dengan Indonesia? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hanya di Demak. Tongkat itu ditancap ke tunggu 4 bulan ditarik ada singkongnya. Jadi tanaman Pak tongkat kita. Jangan tancap ke Arafah kalau nek. Muga-muga semuanya sempat ke Arafah semuanya. Tahun depan jangan tilii lagi. Lapuk Pak. Yang tancap ke neng Kanada kono busuk Pak di sana. Ning tancap ke neng ngendi iki? Jati sono. Gitu. Iso metu pohonge kok. Bersyukur. Iklimnya, cuacanya, panas orang panas banget. Dan ini bagian dari tanda sehat. Jadi kalau jenengan sekarang ini merasa sumuk, itu sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau ada di antara kita satu pun di antara kita yang hari ini kedinginan, segera periksa ke UKS. Panasnya kita nggak sepanas tempat lain ada yang di negara lain yang lebih panas dari kita.
Dinginnya mungkin juga ada, dinginnya Demak ya sono. Tapi ada tempat lain, daerah lain, negara lain yang lebih dingin dari kita. Wong ya meraji pas-pasan ini. Gede ya ora gede banget, cilik ya ora cilik banget. Pas-pasan. Kulitnya ireng ya ora ireng, putih ya ora putih. Sawo matang. Itu guru kimia nggak bisa menjelaskan sawo matang itu warna apa gitu. Hanya Indonesia yang punya warna kok. Ya orang lain punya warna kan hanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau kita punya warna sawo matang. Malah kemarin itu SBSN ada yang usul dicat hijau telek. Orang ada warna lain, jenengke kok welek men gitu. Demak ono warna kuwi. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Coba jangan bayangkan, orang dari Eropa, dari Amerika, mulang ngajar di perguruan tinggi, ngajar di itu, dapat gaji kerja di pabrik ini dan itu, ditabung. Beniso tuku tiket terbang ke Indonesia, Beniso bayar hotel nginep di Indonesia. Ngapain dia di sini? Ke pantai, berjemur. Ben apa? Ben ireng. Dan jenengan wis ireng kok tuku pemutih. Itu kurang apa-apa wong kurang? Ayo Jar. Lomba-lomba MTQ internasional juaranya Indonesia loh, karena ilatnya lidahnya orang Indonesia itu lidah paling fasih sedunia. Coba Presiden Amerika kan muni laler, mencok, pager, mabur, kitir-kitir nih so, iso. Hanya orang Indonesia yang bisa ngomong begitu. Apa meneh? Wah, jadi itu sugih luar biasa. Mung sebagian punya kita, sebagian bukan punya kita. Gitu. Tapi kan Indonesia semuanya ini kan tanah airku. Indonesia, tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung negeri ini dikaruniakan kepada kita dengan cara kita dilahirkan di negeri ini. Coba nek jenengan dilahirkan neng Inggris atau neng Jerman ngono. Ora susah jenengan. Wong sampeyan ora iso bahasa Jerman. Jenengan isone basa Jawa. Tujukno kok dilahirkan neng Demak. Ya. Oke, bisa jadi ini setengah guyon, tapi kalau kita renungkan sesungguhnya betapa karunia Allah diberikan kepada kita luar biasa. Tinggal kemudian kita bisa nggak menangkap itu. Kita bisa nggak mengkapitalisasi itu menjadi modal yang baik untuk menjemput masa depan yang gemilang itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga bersyukur cara kita mengelola negara, cara kita mengelola hidup bersama itu sudah dibentuk oleh para pendiri bangsa kita itu dengan sangat-sangat baik. Sehingga Indonesia yang beragam ini, berbineka ini, Indonesia yang plural ini menjadi punya alasan untuk bagaimana tetap hidup. Kalau toh tidak dalam semangat persatuan, ya semangat kesatuan. Kalau toh tidak dalam semangat kesatuan, ya semangat persatuan. Ada kesatuan dan persatuan, persatuan dan kesatuan. Kalau penjenengan bayangkan orang Aceh yang gaya hidup sosialnya seperti itu, rasanya mustahil bisa bersanding dengan orang Medan yang gaya hidupnya seperti itu. Orang Medan kok bisa rukun sama orang Sunda di sebagian besar Jawa Barat sana. Kok iso? Orang Sunda kok iso betah bersanding dengan orang Betawi, orang Batavia. Lu kok iso gabung karo wong Madura? Lu kok iso gabung karo wong Bali? Lu kok iso gabung karo wong Makassar, Ujung Pandang? Lu kok iso campur karo wong Indonesia? Orang penonton bola pertandingan antara PSIM Jogja sama Persis Solo itu gregeten loh.
Randang gul. Karena sesama Jawa meskipun podo watake yo unik gitu. Jadi ketika pemain dari Jogja itu wis gobal, wis arep gol ngono kuwi. Kuwi kipere Solo itu terus pekewo terus ora penak. Ketoke pengen banget iki monggo. Lah wong Jogja kan terus dadi pekewo nang wah dilulu. Pun mangke mawon go ning tengahne gitu. Greget nih. Ragam kesukuan kita itu unik luar biasa. Lu kok iso bersatu? Aceh yang komunitas keagamaannya seperti itu, Medan yang seperti itu, Ujung Pandang, Banjarmasin, mana lagi? Manado, NTT, Bali, Papua. Kok iso? Agama ini beda-beda. Kok iso menyatu? Dan itu semua terjadi itu nek bahasane Gus Dur itu ditirakati di riyadoi. Para pendahulu bangsa kita membangun negeri ini itu menyadari bahwa rukun niku agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sehingga begitu menyadari kekeliruan kita dalam proses kolonialisme dan imperialisme, yaitu kita terlalu mudah diadu domba. Kita bisa gelem diminta berantem dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri, maka segeralah bangsa ini menemukan kesadaran kebangsaannya. Sebelum kita membentuk negara, bangsa ini sudah terbentuk lebih dahulu dengan semangat nasionalisme kita, dengan semangat keindonesiaan kita, yang kemudian kita abadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Kenapa tanggal 20 Mei? Karena tanggal 20 Mei adalah berdirinya Budi Utomo di 20 Mei tahun 1908. Indonesia belum ada. Yang dipakai tonggak apa? Budi Utomo. Budi Utomo itu bahasa madrasahnya apa? Apa bahasa madrasahnya? Akhlakul Karimah. Karena Budi Utomo, karena akhlakul karimah. Kalau dalam bahasa sekarang, revolusi mental. Mentalnya yang dibangun, jangan terlena, jangan puas, jangan menyerah menjadi anak jajahan. Maka muncul kebangkitan yang kemudian diawali. Sudah ada beberapa organisasi-organisasi modern pada saat itu, dan kemudian nasionalisme kita temukan dengan semangat kebangsaan itu. Gerakan ini kemudian disauti oleh berbagai komponen, berbagai elemen, sehingga kemudian kita menemukan, setelah kebangsaan kita menemukan keindonesiaan kita. Pastilah tahun-tahun itu, 1908 tadi malam saya bertemu dengan para pengembang BKPA, Madrasah Reform, dari 21 provinsi. Saya ceritakan bagaimana madrasah modern pertama kali dibentuk di Republik ini, di Jawa ini terutama, itu tahun 1905 dengan berdirinya Madrasah Mabaul Ulum di Keraton Surakarta oleh Pakubuwono X, yang kemudian alumninya antara lain ada Menteri Agama Saifuddin Zuhri, bapaknya Pak LHS Lukman Hakim Saifuddin, yang alumninya ada Pak Munawir Sazali, juga mantan Menteri Agama kita. Tahun 95 itu sudah mulai 1908
nasionalisme kita muncul, spirit agama itu ada di mana-mana. Sampai dengan kemudian 1928 ada peristiwa besar di situ yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda 28 Oktober. Orang dari berbagai suku dan berbagai elemen, ada Zong, Java, ada pemuda Zong, macam-macam itu. Ada kelompok-kelompok sosial, ada namanya Sekar Rukun, ada perkumpulan kaum Betawi. Dan jangan lupa di situ ada Zong Islamiten Pon. Kelompok Islam anak-anak muda. Zong itu generasi muda. Yong. Nah, kalau orang Belanda memanggil anak muda bujangan begitu, Jong. Memanggil pekerjanya Le Nang. Apa, kalau orang Demak manggilnya apa? Jong. Jong. Maka pekerja itu kemudian menjadi Jongos. Jong, pekerja. Jong, anak-anak muda. Zong Islamiten Pon. Spirit agama ikut mewarnai di dalam proses keindonesiaan kita. Pasti ini anak-anak madrasah. Karena dulu, sejak dulu sebelum Indonesia ada, madrasah sudah ada. Pesantren sudah ada. Nggak apa-apa Pak, itu boardingnya dikasih nama pondok pesantren, nggak apa-apa. Asal tidak usah dicarikan ijob. Karena dalam undang-undang kita pemerintah nggak boleh bikin pesantren. Pesantren hanya dibentuk oleh swasta. Ya kalau nanti ada aturannya ya ditulisi boarding pondok pesantren apa gitu. Lalu kemudian keindonesiaan kita 17 Agustus 45 ada proklamasi. Coba lihat ini. Bung Karno waktu memproklamasikan Indonesia umur berapa? 44 tahun. Siapa yang hari ini umur 44 tahun? Belum ada ya? Ya kira-kira itulah, sebenarnya bisa ngira-ngira. Dulu saya 44 tahun itu saya ngapain gitu ya. Itu jangan bandingkan dengan Bung Karno. Memilih katanya, memilih kalimatnya itu proklamasi. Coba menyelacak dalam literatur sejarah. Kapan di mana proklamasi itu dipakai sebagai istilah di luar pernyataan kemerdekaan Indonesia? Ya setidaknya sampai hari ini belum ketemu. Padahal bisa saja dia memakai kata, Bung Karno juga pernah memakai kata, nanti belakangan dia pakai manifest, pernyataan, deklarasi, pengumuman, apalagi yang senafas dengan proklamasi. Deklarasi, pengumuman, pernyataan, apalagi manifest, apa nih? Ikrar gitu. Tapi kira-kira gagah mana dibanding kata proklamasi? Gagah pakai nama proklamasi. Padahal orang tahu goleki istilahnya gon Google, Bung Karno itu. Kok iso? Jadi pendahulu kita ini pembelajar sejati. Apa namanya? Sumber belajarnya enggak selengkap kita sekarang ini. Buku-buku enggak sebanyak kita. Forum-forum ya harus nyari sendiri. Tapi beliau menemukan kata proklamasi. Yang hanya dengan 2 kalimat itu Indonesia merdeka. Ya karena terlalu singkat maka kemudian dibuat sarahnya. Dibuat penjelasan dari proklamasi. Yang kemudian kita sebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba punya lihat itu. Indonesia merdeka karena apa? Di situ disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu sudah mengkonfirmasi bahwa para pendiri bangsa kita ini adalah orang-orang yang fakih, paham betul tentang agama. Coba kalau diserahkan saya berdua dengan Pak Ali. Kira-kira kalimatnya biar kira-kira. Kadang-kadang sok mendayu-dayu puitis apa gitu, tapi hampa makna. Serah karo guru bahasa Indonesia misalnya gitu.
atas berkat perjuangan putra-putri terbaik bangsa di medan pertempuran dan meja perundingan dengan tetesan keringat, darah, dan air mata. Kira-kira kalimatnya kayak begitu. Tapi nggak cukup bisa mewakili perasaan ke nasionalisme kita, kebangsaan kita, keindonesiaan kita yang berbineka. Tapi begitu ketemu kata rahmat, orang kemudian segera maceres. Oh iya, kan asam di gunung, garam di laut, bertemu di pernikahan. Itu bukan hanya soal sakinah dan mawaddah, tapi juga soal rahmah. Suku Khazraj, suku Aus, Banu Nadir, Bani Kunaika yang ada di Yasrib yang ratusan tahun mereka saling bertikai berantem, bersatu sepakat Madinah, negara Madinah, fabima rahmatim minallah lintalah. Rahmatnya Allah. Kayaknya nggak mungkin. Wong asamnya di pucuk gunung, garamnya di dasar laut kok gitu. Tapi karena rahmatnya Allah melalui pernikahan, wong Demak kok iso duwe bojo wong Purworejo gitu. Orangnya nggak ada di sini ya. Oh Banjar enggak. Iso. Ini orang karena rahmatnya Allah, rapakon. Dan nanti akan berlanjut. Lu kalau orang Demaknya ganteng, orang Banjarnya cantik, orang Purworejonya cantik, orang lagi wis tua. Nggak ada menarik-menariknya gitu. Lu kok isi tetap jadi suami istri? Karena selain soal ada sakinah, mawaddah, ada rahmah yang menaungi ketidakmungkinan itu, kemustahilan itu. Sama begitu rahmatnya Allah datang ke Yasrib bareng karo Kanjeng Nabi. Yasrib dirahmati Allah yang berbineka, yang majemuk, yang plural di Yasrib itu kemudian bersatu dalam kesatuan negara Madinah. Bahkan menurut katanya ini Abu Nawas, saya nggak tahu di penyusun doa ini sebenarnya siapa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwang ala naril jahimi. Itu sering dinisbatkan ini doa Abu Nawas karena doa yang nganyel kayak ini. Tuhan, aku ini jadi ahli surga ya ora pantes itu. Wong nek subuh wae kawanan gitu. Kuwi nek poso nek ra Ramadan ra tau poso gitu. Kuwi wae nek urung Saban akhir urung nyaur utang gitu. Ayo siapa yang masuk nyaur utang tinggal 14 hari. Rasanya nggak pantas masuk surga. Tapi jangankan masuk neraka, keselomot rokok saja itu sudah jerit-jerit. Nggak kuat juga masuk neraka. Tapi Gusti Kanjeng Nabi memberi kabar gembira pada kita. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Mbok ditonton bentuknya iki jane ora meyakinkan. Amale ya ora sepiro, nek dirahmati karo Gusti Allah, orang ini masuk surga. Kayaknya nggak mungkin Indonesia yang kayak sedemikian luas, sedemikian berbeda ini kok mau bersatu. Sultan-sultan yang hebat itu tiba-tiba meletakkan kekuasaannya melebur Indonesia jadi rakyat biasa. Kayak yang ngumumkan itu ya dudu sopo-sopo. Bung Karno itu siapa? Dia cuma bilang atas nama bangsa Indonesia. Mengunduh gitu. Soekarno, Hatta gitu. Bung Karno bukan raja kesultanan mana, bukan. Kok tiba-tiba dari mana termasuk Jogja yang paling dekat sama kita, yang waktu itu masih eksis, sangat eksis, yang paling dekat dengan kita Jogja, mau bergabung dengan Republik. Itu kalau bukan rahmatnya Allah, pasti. Dalam bahasanya Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat itu. Bagaimana mungkin bambu runcing mengalahkan meriam? Ini meriam Belanda, bukan meriam Belina, kata-kata. Pernah dengar kan Ustaz Zainuddin MZ cerita begitu? Iya, tak pikir-pikir, iya, kenapa bisa ya? Ya itu seperti kenapa bisa orang yang ngamali rate cetok kok mlebu swarga.
karena rahmat. Yang wangil itu kok bersatu atas berkat rahmat Allah. Jadi awake dhewe wis dilebokne swarga donya namanya Indonesia yang tanahnya, airnya itu cipratan dari surga. Airnya itu bukan lautan, kolam susu. Dulu susune sak mono kae. Terus sapine piro gitu. Itu kalau susu sapi. Karena ada susu yang lain. Susu kambing misalnya gitu. Loh kok penghuninya itu saya merasa kurang gitu. Saya mengeluh, menggerutu terus. Indonesia ini tambah hari tambah baik nggak? Tambah baik nggak? Tidak. Apa contohnya tidak? Gaji guru dulu, zaman Simbah dulu, dibanding sekarang akeh ndi. Jenengan dulu masuk yang pegawai negeri, di gaji pertama ada yang seangkatan dengan saya tahun 92. Tahun 92, saya jadi pegawai tahun 92. Jadi jotok kira saya sehnom ya. Ini hanya casingnya aja. Saya jadi pegawai golongan 2A. Pakai ijazah aliyah saya. Gaji saya Rp44.800. Rp44.800 dengan cek golongan 2A tahun 92. Sekarang gaji saya 44 juta kurang oke. Tapi yang 4 juta lebih lah. 4,4 juta lebih ya. Jalanan di kampung jenengan 20 tahun lalu dengan sekarang bagusan mana? Bagusan sekarang. Rumah-rumah penduduk 30 tahun dibanding sekarang bagusan mana? Masjid di kampung itu 50 tahun yang lalu dengan air karo saiki bagusan mana masjidnya? Murid-murid madrasah 20 tahun yang lalu dengan sekarang bagusan mana? Banyak mana? Pesantren 50 tahun yang lalu, 77 tahun ya, orang 50 tahun. Sama sekarang bagus mana? Bagusan sekarang. Dulu kehidupan ekonominya bagusan dulu atau bagusan sekarang? Dulu yang miskin 90%. Tok biji, katok siji, klambine siji, ringgo ngenteni garing lagi iso dinggo. Dulu makannya ngantri bulgur, tahu bulgur? Dan sebagainya dan sebagainya. Orang saya genep pakai sepatu itu kelas 2 MTS. Gitu. Maka kita bikin cara untuk menikmati kemiskinan. Biar kita ini tidak, jadi kalau nggak bisa dilawan, dinikmati saja. Jadi kampung saya itu punya tradisi karena ekonomi yang tidak baik saat itu. Saat itu tuh 50 tahun yang lalu, umurku kan masih akan muncul. Itu membelikan sandal baru, sarung baru, baju baru ini nek arep bodoh. Jangan bodoh. Kami menikmati kemiskinan itu dengan membuat jargon, membuat yel-yel gitu. Biar kalau ada orang belum bodoh, belum poso kok wis tuku klambi, dia malu. Kita bully bareng-bareng sak kampung gitu. Jadi kalau ada ya, misalnya isih herjep gitu ya, kok nganggu klambi anyar, itu dibully langsung doro Itulah kehebatan bangsa kita, menikmati kemiskinan, mensiasati kemiskinan agar tidak jadi penderitaan. Jika sing bener ki sing setahun tuku klambi pisang gitu. Nek bolak-balik itu dibully orang sekampung gitu. Dulu begitu. Hari ini berapa banyak kudungnya Ibu? Kudungmu sing lemari ya lebih coba. Sudah nggak bisa ngitung jenengan. Begitu. Madrasah kita tambah bagus. Ya tentu jasanya kepala madrasah sekarang, kepala madrasah sebelumnya, jasanya guru madrasah sekarang, jasanya kepala madrasah. Tapi kita lihat dari waktu ke waktu Indonesia ini membaik. Soal ada masalah, yo jangankan kok Indonesia, neng rumah kita itu kan ada masalah. Presiden yo sampean, menteri keuangannya yo sampean. Mau kok utangnya rong lunas? Bayi baru lahir di Indonesia menanggung hutang sekian, nggak adil. Lu negara kan punya kekayaan.
duwe stadion, duwe emas neng lapangan Monas, duwe kantor Kemenak, duwe kantor Pemda, iki bondone sapa? Negara. Duwe alun-alun, duwe dalan wit komerak sampai kono. Dalan kabeh kuwi nek sertifikate. Yang fair itu harusnya bukan cuma bilang setiap bayi lahir punya utang sekian, enggak cuma itu. Setiap bayi lahir juga punya kekayaan, nek jualan alun-alun kantor didol, duitnya didol, tapi ya kekayaan. Tapi seringkali ya ora kurang apa-apa, kurang syukur. Seneng nonton sing bangsane sing enggak fair kan gitu. Jadi akhirnya dia uring-uringan karepe dhewe, liyane wis do lari cepat, meloncat dia sing gemeremeng tok. Membaik, kita membaik. Tata kelola ekonomi kita membaik. Bahkan di negeri yang bukan negara syariat ini, ada aturan Menteri Keuangan yang mengatakan gaji pegawai negeri diatur dalam 2 bank. Siji bank pemerintah, bank konvensional, siji bank syariah. Di MTS ini sudah. Nggak boleh syariah semua, nggak boleh konvensional semua. Padahal bukan negara Islam. Ini bukan negara Islam, tapi disiapkan penghulu itu, gitu. Sehingga orang-orang yang kesulitan wali, sehingga orang-orang yang kesulitan menelusur nasab, dijamin dilayani oleh negara. Di negara ini kemudian orang mau poso, dirapatke karo pemerintah kapan posone. Meskipun ono sing melu nek sing ora. Dan di republik ini orang yang orang melu pemerintah enggak dihukum. Bahkan ono kok ceramah ki malah ngelek-elek presiden, ngelek-elek menteri agama. Ceramah yang masjid sih sana. Tapi dulu. Sekarang jangan lagi itu terjadi. Enggak baik. Itu namanya tidak bersyukur. Besok Ramadan kita bareng. Tapi Idul Fitrinya ora bareng. Lo kan belum sidang kok Pak Kanwil tahu. Lo kan kita berbicara data. Kalau data saya ikut Muhammadiyah. Datanya akurat. Jadi sesok itu kira-kira ketinggian hilal kira-kira 7 derajat. Akhir Sya'ban sesok itu 29 Sya'ban. Sehingga posone baru. Nengko tanggal 29 Ramadan ketinggian hilal baru sekitar 1 derajat. Kata Muhammadiyah sudah wujud. Kata kesepakatan metode yang dipakai oleh pemerintah imkanu ru'yat minimal 3 derajat. Jadi sudah sebenarnya nggak usah rapat, itu kita sudah ngerti aja, melu aja nginjeno hitungannya Muhammadiyah. Pokoknya di atas 3 derajat bareng gitu. Tapi kalau masih di bawah 3 derajat, Muhammadiyah lebih dulu. Nggak ada pemerintah lebih dulu dari Muhammadiyah, nggak ada. Gitu. Oh no, katanya NU rukyat ya, gitu. Kok so NU di Muhammadiyah, mesti orang ngerti ilmu nih mesti gitu. Oh Muhammadiyah bilang belum, ada orang saya sudah melihat. Kalau sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, apa yang nggak mungkin? Bahkan bulan yang di bawah ufuk pun bisa terlihat. Ngawur, yuk kuasa ini terus cerita bahwa Pak Kanwil atas kodrat Allah datang ke MTS 4 Demak terbang, nek gowo terbang mungkin, atau disambut penerbang mungkin, tapi terus ngono Pak mau suwi ya meskipun Allah mengkodratkan itu, tapi ya kira-kira nggak terjadi sekarang. Untuk realistis lah ya. Tapi nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Wis tahu berbeda juga, ora usah poyok-poyokan. Apa meneh orang ngerti ilmu nih? Awake kan orang ngerti ilmu nih kendel komentar. Apa meneh awake ini sering kagetan gumunan, kesusu, dapat berita Menteri Agama menangis terseduh menyesali hasil sidang isbat tadi sore. Karena jam 10 malam hilal terlihat. Tahu tuh enek WA ngono iki? Lah hilal kok jam 10 malam itu. Ini kan Pak Hilal mau berangkat ronda gitu. Bukan hilal bulan baru itu gitu. Semua ngerti rumusnya hilal itu pas angsupe senenge masuk maghrib, waktunya nggak lama. Lah kok jam 9 malam, jam 7 malam hilal. Kui Pak Hilal mangkat rondo gitu. Sudah begitu, sesok malam takbiran,
Ono tak kira. Sesuk ono. Nah, bener yang lebaran kemarin. Itu bulannya sudah terlihat tinggi gitu. Coba sesuk nak ono, ya tidak ono lah gitu. Plus 62 iki ngono gitu. Sehari itu bulan bergerak naik berapa derajat? Sampai lu ora tau gatek ke wayel-wayelan maju nih gatek ora tau kok gitu. Melingkar ya. Satu lingkaran itu berapa derajat? Diselesaikan dalam waktu 29 hari sampai 30 hari. Taruhlah diselesaikan dalam waktu 30 hari. Kita ambil yang paling lama. Berarti sehari berapa derajat? 300 swidak para telu. Hah? 12 derajat. 12 derajat. Jadi kemarin nanti akan terjadi Muhammadiyah yang memakai 1 derajat bulan belum terlihat. Tapi nanti sidang isbat pemerintah akan mengatakan istiqmal digenapkan menjadi 30 hari karena bulan belum terobservasi, belum terlihat, maka saat penjenengan takbiran sesuk melu pemerintah, bulan sudah 13 derajat. Terus komentari bener sing wingi, ya kira ngerti ilmune melu komentar gitu. Sama nek kira-kira ngerti ilmune rasa komentar wae lah, timbang isin gitu. Dan seterusnya. Haji kok mahal gitu. Dan Menteri Agama rak cedon. Siapa yang masih ngantri haji di sini? Ada yang masih ngantri haji belum kesempatan berangkat? Banyak. Ada berapa orang? Ngacung gendang budal. Mudah-mudahan yang belum ngacung itu bukan pengikut aliran sesat. Jadi kampung saya itu ada pengikut aliran sesat, Pak. Rukun Islam itu nggak lagi 5, Pak. 8. Syahadat, sholat, poso, zakat, tuku NMAX, kredit Avanza, ganti keramik, haji. 8, Pak. Tapi ya tak tokne wae ra apa-apa. Nek daftar malah marai dawak-dawak ke antrian. 31 tahun, Pak. Penjenengan daftar hari ini. Nek orang dang daftar, boh kapan aku tanggungan lah gitu. Tapi kalau daftar sekarang 31 tahun. Tapi mending jangan daftar di sini daripada daftar di Malaysia. Antrian di Malaysia 120 tahun. Gitu, guyonan kita itu mati 3 kali, Pak, baru bisa berangkat gitu. Maka bersyukur alhamdulillah udah jadi orang Indonesia apa mau antri panjang masih 31 tahun. Nah, ini saya mau penting karena saya menduga beberapa oknum di sini kadang-kadang terbakar informasi yang nggak jelas gitu. Haji itu harusnya siapa yang bayari? Yang membiayai haji, misalnya saya mau berangkat haji, harusnya siapa yang bayari? Saya. Dirinya sendiri. Oke. Kalau haji itu biayanya sekarang, sebutlah sekarang disepakati 90 juta kan? Sekarang 90 juta. Saya harus bayar berapa saya? Misalnya kemudian saya bayar 50 juta, terus yang 40 juta tak jaluk ke sampean-sampean itu. Fair nggak? Sekarang ayo kita berhitung. Ini sangat berangkat haji tahun ini siapa? Yes, mudah. Ya, untung nggak ada. Ini untuk kita sendiri, orang usah diceritakan, ini rodok sensitif. Ini. Yang mau berangkat sesok itu, nanti Zulhijjah, nanti mau berangkat, ya. Itu yang haji sesok itu mereka ngantrinya 10 tahun. Oke? Ngantrinya 10 tahun. Loh kan uang itu sudah tersimpan 30 tahun, jari so. 30 tahun kan sampai lagi daftar wingi kuwi. Masih ngantri 30 tahun, tapi duitnya kan lagi seminggu. Dan duit bukan di Kemenak ya, duit ada di BPKH, Badan Pengelola di luar pemerintah yang dibentuk di Undang-Undang 3714. Duit selawe juta setoran awal, selama 10 tahun, kira-kira dapat keuntungan berapa? Yang mau tinggal nandur melon, tinggal tuku sapi kereman, misalnya gitu. Itu kira-kira badine piro? Investasi yang paling memungkinkan di Indonesia ini 5%. Jadi kalau 25 keuntungannya setahun 5% berapa itu? 1.250.000 kali 10 berarti keuntungan dia berapa?
12.500.000. Yang ono 500 atau angel ngitungnya sudahlah. Ini berhasil sekali investasinya. Termasuk dibangun madrasah SPSN. Kita udah dapat SPSN belum? Belum ya, mudah-mudahan tahun depan dapat. Ya kalau nggak depan ya depannya lagi. Ya. Taruhlah keuntungannya 15 juta. Berarti duit dia jadi berapa? 25 kali 15. 40 juta. Oke. Tadi sudah dihitung kan? Sama DPR sudah dihitung. Akhirnya disepakati biaya haji berapa tadi? 90 juta. Terus sudah punya duit 40 juta. 25 juta dulu sama batine diputar oleh BPKH. Dia harus nombok berapa lagi? 50 juta biayanya 90 juta. 50 juta. Pinjam tahu? Sekarang mereka harus bayar berapa? 23,5 juta. Bicara. Nah terus yang 26,5 itu di sapa? Yang untuk gedep ben iso genep 90 juta. Fair nggak dapat subsidi pemerintah? Wong haji itu lamun kuoso manis tato al. Gitu. Ping pate zakat sing sugih bondo ping 5 haji lamun kuoso istitoah. Ada uang remang-remang sebesar 26,5 juta. Yang entah itu duitnya siapa. Mudah-mudahan bukan duit jenengan yang sedang ngantri tahun depan, depannya lagi dan depannya lagi. Itu yang disampaikan oleh Gusmen. Hitung secara berkeadilan. Karena ya itu. Kalau saya ada teman-teman yang pernah jadi petugas haji, ngambil duitnya nggak dari situ. Kita ngambilnya dari DIPA. Jadi ono pendaftar haji, ono pendaftar haji, gaji pegawai tetap dibayar itu dari DIPA. Petugas haji, ketua kloter dan sebagainya itu semua dibayar pakai APBN. Tetapi perjalanan haji pipih dibayar. Bicara. Nah kok iso dadi ngono piye to, Pak? Yo pikiran dewe. Karena kan saya besok harus menang di dapil saya. Dan aku akan cerita bahwa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, atas berkat perjuangan saya, biaya haji enggak mahal. Lihat, Menteri Agama mengusulkan 98. Kita tekan jadi 90. Ternyata living cost dipotong dari 1.500 jadi 750. Ternyata enggak lagi dikasih gelang identitas, padahal gelang itu bagi kita jimat. Gelangnya bahaya sampean kan si Hono kan itu tinggal cerita-cerita ini simbah berangkat tahun 2000. Simbah berangkat tahun 90 dan sebagainya. Dulu makan 3 kali kata DPR, cukup makan 2 kali saja duitnya gitu. Dan nek ngono ya aku ya iso. Nek mung carane ngitung ngono kuwi tak murahke tapi dengan cara dipotong. Oke, 980.000 orang di Jawa Tengah ini sedang ngantri, termasuk panjenengan. 5 juta orang se-Indonesia sedang ngantri. Jadi kembali lagi ada informasi yang hoax, informasi yang nggak valid, tolong panjenengan cermati. Caranya, kalau ada berita terlalu bagus, wajib tidak percaya. Selamat Anda memenangkan undian BRI. Expander tadi malam diumumkan di RCTI. Berita ini terlalu bagus untuk kehidupan kita. Ya kan? Kalau ada berita terlalu bagus, ada berita terlalu buruk, wajib nggak percaya. Tahun depan madrasah akan dibubarkan. Itu telepon. Ini Bu Siti ya. Ini Bu ngabari dari sekolah ini anaknya jatuh tadi di sekolah, sekarang bawa rumah sakit mau dioperasi ini begini. Ada telepon kayak begitu? Demak Yono ngono ada korbannya? Kenapa jadi korban? Akhirnya orang itu malam-malam ini dari polisi anak jenengan ketangkap narkoba. Wah,
makan korban lagi. Karena kita gumunan, kagetan, kesusu. Cobalah kalau ada berita, cek lagi. Anda tahu madrasah itu dibangun pakai SBSN, tahu ya? SBSN-nya apa? Surat bantuan, utangan. Surat berharga syariah negara. Surat berharga itu apa? Ya surat itu kalau ditumpuk-tumpuk ditimbang ya berharga, Pak. Sekilo piro gitu. Ada yang nanti ini mana guru ekonomi yang ngajar tentang itu, tolong nanti teman-teman jelaskan tentang sukuk negara, sukuk syariah, dijelaskan tentang itu. Bahwa dengan cara uang haji digunakan untuk membangun KUA SBSN, untuk membangun PLHUT SBSN, untuk membangun gedung madrasah, asrama, laborat, maka jamaah haji diuntungkan. Jangan pilih jelas ya. Duitnya tinggal bangun RKB 8 kelas di MTSN 4 Demak. Terus penjelasannya bahwa dengan cara digunakan seperti itu, jamaah haji mendapatkan keuntungan sehingga uangnya yang 25 juta itu tadi menambah dalam 10 tahun menjadi 15 juta. Tambah 15 juta. Lihat penjelasan ini. Jangan kan orang tahu gagas itu ya, terus hanya melu uang haji habis dipakai untuk infrastruktur, gitu. Terus jangan dia percaya gitu, ya jangan apa ya, podo kartu gale. Begitu bayi lahir menanggung utangnya. Ini guru madrasah gampang diombang-ambing informasi kayak begitu. Oke yo, nih WA kan ya grup WA yo nekat wong ya gitu. Tobat dosamu terlalu banyak ya gitu. Kalau Anda ikut percaya malah mengembangkan fitnah yang kayak begitu. Ya karena kita pakai dua kaki konvensional dan syariah, maka sukuk kita surat berharga bukti bahwa apa namanya? Ini. Indonesia punya utang, lah utangnya kan kepada kita juga. Jadi utangnya itu bukan cuma utang nenggone negara liya, utangnya kan nenggone masyarakat, namanya surat berharga, namanya sukuk. Saya mau membangun, kata pemerintah, saya mau membangun 100 gedung madrasah, saya akan membangun 100 gedung KUA, saya akan membangun 100 gedung itu. Harusnya dibiayai dari pajak. Tapi kan jenengan dorong bayar pajak. Apa meneh ono peristiwa sekarang, alasannya tambah kuat meneh gitu. Pak bayarlah, kita ini pembayar pajak yang baik. Jadi kita kemarin di Kanwil dapat penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar se-Jawa Tengah, itu Kanwil Jawa Tengah. Dan paling banyak itu pajak penghasilannya penjenengan itu. Pajak gaji, tunjangan, macam-macam itu ya. Nah itu yang ada. Tapi karena pajak kita nggak cukup, terus utang. Salah satu utangnya utang pada warga negara. Caranya menerbitkan sak lembar regane 10.000, sapa sing tuku. BPKH beli 1 juta lembar. Uangnya dari mana? Uang haji ini. Taruh di situ. Untuk apa? Untuk membangun yang syariah, madrasah, KUA, gedung layanan haji. Di undang-undang kita mengatakan sak durunge pemerintah bayar gaji pegawai, utang kudu disauruse. Uang pajak, pendapatan bukan pajak yang didapat digunakan untuk nyaur utang. Baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, termasuk utang sukuk ini, surat berharga ini. Dengan karena dibayar dan ada bunga. Apa ya? Jasanya, jasa itu bunga. Ada jasanya, nah itu maka kemudian uang haji ini, uang jamaah haji ini mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari pemerintah nyaur utang. Bukan bantuan, Pak, utang. Utang, nah itu. Dapat keuntungan. Daripada utang ke luar negeri, kita bayar utang, kasih bunga ke luar negeri, mending utang kepada jamaah haji, kemudian keuntungannya kembali ke jamaah, kembali ke masyarakat. Yang untung bukan cuma jamaah haji, yang untung pemerintah juga. Karena asetnya bertambah, neracanya bertambah, kekayaannya bertambah. Yang untung bukan pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Yang mendaftar KUA, yang mendaftar haji, yang sekolah, yang di madrasah, yang guru terlayani dengan baik. Kuwi lho jalan cerita SBSN surat berharga syariah negara.
Dan untuk menjamin bahwa ini akan terlaksana dengan benar sesuai dengan target hitung-hitungannya pas, ini bukan hanya berhenti di Kemenak dan Kementerian Keuangan, tapi juga harus masuk dalam desain besarnya Bappenas. Maka mungkin teman-teman yang ngurusi itu tahu, setiap kali pengajuan selalu diminta mana sertifikat atas nama pemerintah. Karena kalau tanahnya tidak atas nama pemerintah, nggak bisa kita bangun SBSN. Nah setelah itu kemudian disesuaikan dengan rencana besar pembangunan nasional oleh Bappenas. Saya kira teman-teman sekalian, ini kondisi kita sepanjang bikinmu lagi pembukaan, belum pertengahan dan isi. Kita biasanya mengatakan kita ini sudah on the track, sudah bagus. Tapi politiknya kan jelek, dari sopo. Dari ini WA Pak. Disampaikan ku nang urip di dunia nyata kok percaya karo dunia maya. Sekarang kita ini gampang sekali mendapat bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, bahkan presiden, wakil presiden. Presiden kita santri yang diaku oleh kiai, artinya gurunya itu mengakui, iya Pak Jokowi belajar ngaji, belajar baca Quran ke saya, kata Gus Karim di Solo. Kemudian cari guru bahasa Arab di MTSN 3 Sukoharjo, namanya Pak lupa, guru bahasa Arab MTSN 3 Pak Muzakir. Dia yang ngajari, ada Gibran, ada Ayu, ada Kaisang, dia yang ngajari ngaji. Teman kita guru MTS, orangnya hidup ada. Tapi kata WA begini, Masya Allah. Wakil presidennya itu dulu Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rois Am PBNU. Sampai ngang wakil nyalon kita yang MBC rak pilih. Ini wakil presiden kita, ahli hukum syariah, ekonomi syariah kita berkembang sedemikian bagus. Di negara ini ada hotel syariah, ada rumah makan syariah, ada kolam renang syariah. Karaoke syariah. Oh, kurang terus beda. Kita punya wakil gubernur yang Gus, putrane ulama besar yang tidak hanya dihormati di dalam negeri, di tanah air, tapi juga sampai di tanah suci. Jadi dengan sistem politik kita bisa mengantarkan Gus Yassin jadi wakil gubernur. Kok masih bilang, oh politik kita. Lu nek soal no masalah, ngendi no masalah. Tadi saya bilang, ngomahmu ya no masalah. Apa mau nek sa Indonesia. Madrasah no masalah, ya biasa. Kanwil ya ada masalah, ya itu dunia. Nek pengen rano masalah yang suarga, nek ojo kesusu. Gue pun Pak, kalau tak makan sesuk nih, oh ya sekarang mu nek di pengingangel ya karepmu lah. Jadi selama ini dunia kan masalah biasa, enggak begitu. Tapi kan kita sudah bisa melihat datanya. Iya Pak, sekarang masjid bagus, tapi orangnya pada nggak ikhlas gitu. Yang nggak tahu dari mana kalau orangnya nggak ikhlas. Itu kalau nyumbang dipoto Pak, guna awakmu gitu. Waktu bagi-bagi makanan siang Jumat berkah, ini ya dipoto, bentuk ganjaran pora gitu. Nah, amalnya bisa dicatat di dewi. Malaikat terakhir nyateti apa? Ya wis iso catet aku ora nyatet gitu. Tok catet di nggon WA atau catet di nggon Facebook, ning nggon Instagram itu terus malaikat kok nyateti apa? Wis tok catet aku ora melu nyatet. Kacau lah kayak gitu. Politik kita sekarang mendapatkan anggota DPRD daerah, DPR provinsi, DPR pusat. Banyak orang yang paham agama. Kok katanya umat Islam terancam, umat Islam jari sopo, jari WA-mu, salah grup kok gitu. Dan seterusnya. Kita Islam berkah, ya Islam yang kafah, tolak konsep moderasi beragama. Sampeyan ngerti ra moderasi beragama? Sampeyan ngerti ra konsep Islam ekstrim kanan, ekstrim kiri? Ora ngerti wong jarine WA kuwi mau salah grup kok. Terus komentar gitu. Moderasi beragama itu berislam yang kafah, yang lengkap, yang menyeluruh. Yo akidah, yo syariah, yo akhlak. Coba tontonin sing ekstrem kanan. Akidahnya yes, syariahnya yes, akhlaknya yes? No. Kafah? Kafah dari mana, Bung?
akhlake padahal inama buistuli utamima. Sing ekstrim kiri, sing liberalis, yang sekularis, yang bahkan jadi ateis. Kelompok liberalis ini jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan aja akhlaknya bagus luar biasa. Percaya Gusti Allah ya ono. Akidahnya iya, akhlaknya iya, syariahnya yang kacau. Nah yang sedang kita kembangkan itu balik ke agama, ojo digowo nyang dindi ke jalurnya sebagaimana dulu Allah turunkan, dikasih contoh Kanjeng Nabi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Dengan dikasih agama Islam, kayak contoh langsung Kanjeng Nabi, agar kalian menjadi ummatan komunitas moderat, ummatan wasatan apalagi bukan komunitas moderat. Udah bilang itu pendangkalan saya adalah sampai orang ngerti maksudnya sampai salah grup. Kok yang grup musim bahasa ngaco-ngaco kayak begitu itu metu timbang kokean dosa gitu. Ayolah kita jernih, lihat secara jernih gitu. Oke, kita masuk bagian kedua tentang